Majelis Al-Habib Utsman Al-Jufri yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat, Al-Habib Luqman Al-Attas, beserta segenap panitia peringatan Tasyakur 17 Agustus, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tanah airnya ketika beliau sedang keluar, ketika beliau sedang bepergian, ketika unta beliau mau sampai di tempat beliau, itu beliau menyegerakan kaki untanya. Beliau menyegerakan kaki unta pengen segera sampai ke tanah air beliau, karena begitu cinta beliau kepada tanah airnya. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kepada Indonesia, yang dimana Indonesia adalah tanah airnya kita, tanah tumpah darahnya kita, kecintaan kita merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada iman bagi orang yang tidak cinta kepada Indonesia. Bagi kita orang-orang Indonesia, jikalau kita tidak punya kecintaan kepada Indonesia, maka kita bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab nikmat kemerdekaan begitu mulia, begitu agung. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sangat patut untuk kita syukuri. Tetapi banyak orang-orang sekarang, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dalam bersyukur kepada Allah, sehingga cara mereka bersyukur kepada Allah justru dengan cara-cara yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Habib, bahwasanya banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan dangdutan, banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan orkesan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Di situ ada mabok-mabokan, di situ ada narkoba, di situ ada perzinahan, sehingga yang turun bukan rahmat, yang turun bukan anugerah, yang turun adalah azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh salah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan justru dengan duduk di majelis ini, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negeri, dengan mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa, mengirimkan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, solawat kepada para pahlawan, para pejuang, para ulama dan para santri yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan di Indonesia didapatkan bukan dengan mudah. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan tertawa, bukan dengan senyuman, bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan nongkrong, bukan dengan santai-santai, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, waktu itu belum ada merah putih, waktu itu belum ada Garuda, waktu itu belum ada Pancasila, waktu itu belum ada NKRI, waktu itu belum ada Indonesia, belum ada presiden, belum ada menteri, belum ada anggota dewan. Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah. Ketika itu yang ada pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, musola-musola, masjid-masjid, surau-surau, para ulama dan para santri. Mereka berjuang bersama para pahlawan, mereka berjuang bersama para pejuang, mereka berjuang bersama rakyat. Sama-sama mereka mengangkat senjata untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Belanda. Saudara-saudara, kemerdekaan ini didapatkan bukan dengan cengengesan, bukan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Islam Nusantara pada sekarang, yang dimana banyak aliran-aliran Islam Nusantara mereka menyalahgunakan rahmatan lil alamin. Mereka berkata, udahlah, nggak usah jihad, udahlah, nggak usah angkat pedang, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain itu mukulin, hancurin diskotik? Nggak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain bubarin aliran sesat? Nggak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kemungkaran, maka demi Allah, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika Bung Tomo dan para anak-anak Surabaya datang kepada beliau meminta pendapat, meminta pandangan, meminta fatwa, meminta ijtihad, apakah beliau berkata, udahlah,
nggak usah berjuang lawan Jepang, nggak usah berjuang lawan Belanda, nggak usah berjuang lawan Inggris. Islam itu rahmatan lil alamin. Doain aja biar Jepang dapat hidayah, doain aja biar Belanda dapat hidayah, doain aja biar Inggris dapat hidayah, doain aja biar mereka penjajah-penjajah itu dapat hidayah. Apakah jawaban beliau seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika beliau ditanya, wahai kiai, wahai syekh, wahai hadratus syekh, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Besok tentara Inggris mau datang untuk mengambil senjata-senjata kita. Apa jawaban Kiai Haji Asy'ari? Wajib bagi setiap muslim untuk mempertahankan tanah airnya, sehingga ketika satu daerah, suatu negeri dijajah oleh orang lain, maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap anak-anak Indonesia mengangkat pedang berjuang untuk bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Kalau Islam rahmatan lil alamin diartikan seperti yang Islam Nusantara artikan sekarang, maka demi Allah Kiai Haji Asy'ari tidak akan mengeluarkan fatwa dan ikhtiar seperti itu, saudara-saudara. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat bambu runcing, dengan perlawanan, dengan berjuang, dengan berperang, saudara-saudara. Bahkan santri-santri dan para ulama, saudara-saudara, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para habaib, darah para kiai, darah para santri telah membasahi tanah Indonesia. Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari ulama. Kemerdekaan Indonesia didapatkan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para santri. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, yang dimana beliau bersama masyarakat Bekasi ketika itu berjuang untuk melawan Belanda. Saudara-saudara sekalian, waktu itu santri-santri zaman dulu yang berjuang untuk bangsa, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam mereka murojaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, mereka tahajud, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Tetapi begitu terbit matahari, begitu siang, mereka nggak pegang pulpen, mereka nggak pegang kitab. Kalau malam mereka pegang pulpen, malam pegang kitab, malam pegang Quran, malam basah dengan air mata rindu, air mata cinta kepada Allah. Maka siang mereka megang pedang, tubuh mereka basah dengan darah, mati syahid di jalan Allah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini didapatkan dengan susah payah, dengan letih, dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, saudara-saudara. Kalimat apa yang mereka teriakkan? Kalimat apa yang mereka serukan? Tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Kalimat apa yang disampaikan, yang dilontarkan, yang diteriakkan, yang disuarakan oleh Bung Tomo beserta anak-anak Surabaya? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Kiai Haji Nur Ali? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Yang diteriakkan oleh Imam Bonjol? Yang diteriakkan oleh Pangeran Antasari? Tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan. Tidak ada kalimat yang bisa membangkitkan, yang bisa membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia, semangat para ulama, semangat para santri, semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalimat yang menjulang tinggi di atas langit Indonesia, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat yang membakar, kalimat yang bisa merobek-robek, apa yang bisa merobek-robek hati para musuh, kalimat yang membuat hati-hati musuh kacau, kalimat yang membuat hati-hati musuh ketakutan, kalimat yang membuat hati-hati para penjajah khawatir. Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan, tidak ada kalimat yang bisa membuka ambang gerbang kemerdekaan Indonesia kecuali kalimat Allahu Akbar. Kalimat itu yang mereka teriakkan, saudara-saudara. Kalimat yang setiap sholat kita lantunkan. Kalimat itulah yang membakar semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi di zaman sekarang, kalimat itu kalau kita suarakan, kalau kita lontarkan, langsung dituduh radikal. Oh, itu Allah Akbar radikal itu. Itu ormas yang Allah Akbar itu radikal itu. Itu majelis salim yang teriak-teriak Allah Akbar radikal itu. Saudara-saudara, zaman dulu santri-santri yang pakai putih-putih, megang bambu runcing sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang dimana ketika itu di Surabaya ada namanya pasukan Gurkha. Mereka sekutunya Inggris. Apa kata pasukan Gurkha? Kami pergi bersama Inggris menjajah daerah-daerah yang lain. Kami tidak pernah ketakutan seperti ini. Kami menjajah Malaysia, menjajah ini, menjajah itu. Kami tidak pernah ketakutan. Tetapi ketika kami datang di tanah Surabaya ini, kami melihat putih-putih ini, maksudnya para santri yang megang bambu runcing. Ketika mereka mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, hati kami ketakutan, hati kami kacau balau, konsentrasi kami hilang, sehingga banyak dari pasukan Gurkha yang membelot justru jadi membela Indonesia. Tetapi
Kita sekarang kalau pakai putih-putih mengucapkan kalimat Allahu Akbar, langsung ditangkap, langsung dituduh radikal, langsung dituduh intoleran. Padahal kita berjuang untuk bangsa, kita pengen bangsa ini maju, kita pengen Indonesia ini merdeka. Merdeka dari apa? Saudara-saudara, 73 tahun Indonesia telah merdeka dari Jepang, merdeka dari Belanda. Tetapi sampai saat ini Indonesia belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pejabat kotor, belum merdeka dari pengkhianat bangsa, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari bolat, belum merdeka dari saya. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kalian yang menuduh kami sebagai radikal, yang menuduh kami sebagai intoleran, jikalau kami berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, ingin membebaskan Indonesia dari koruptor, dari pejabat kotor, dari pengkhianat bangsa, jikalau kami teriak pada Allahu Akbar, kalian sebut kami radikal, kalian sebut kami intoleran. Jikalau berjuang untuk agama, kalian sebut kami radikal, kalian sebut kami intoleran. Saksikanlah, wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, kami adalah radikal, kami adalah intoleran. Jikalau dengan menyebut kalimat Allahu Akbar, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, kalian sebut kami radikal, kami intoleran, maka ketahuilah kalian sebut radikal, kalian sebut intoleran. Hai para pengkhianat bangsa, ketahuilah kami yang kalian sebut radikal, kami yang kalian sebut intoleran, yang nantinya jikalau ada musuh-musuh bangsa, musuh-musuh negara ingin merampas kedaulatan Indonesia, kami yang kalian sebut sebagai radikal akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa untuk Indonesia. Ya, kami yang kalian sebut sebagai radikal, kami yang kalian sebut sebagai intoleran, ya kami yang akan berada di barisan paling depan, yang rela hancur dan binasa untuk kami punya Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya engkau para pemuda-pemudi Islam, engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah harapan agama, engkau adalah harapan Indonesia. Syubanul yawm, rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saudara-saudara, karena begitu mulia para pemuda, sampai-sampai Nabi Muhammad ketika awal pertama kali beliau dakwah di Makkah, yang mendukung, yang menguatkan, yang menopang dakwah beliau adalah kebanyakan dari anak-anak muda. Justru yang memusuhi beliau itu yang paling banyak orang-orang tua. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Sufyan, dan Abu Sufyan dan lain-lainnya. Justru anak-anak muda yang menopang dakwah beliau, yang mendukung pertama kali dakwah beliau. Amr bin Yasir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Salman Al-Farisi, Sayyidina Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Oleh karenanya kamu wahai para anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda yang ada di sini, engkau harapan bangsa, harapan Indonesia ke depan. Jikalau engkau menjadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang patuh kepada Allah, besok bangsa kita akan baik, Indonesia kita akan baik, negara kita akan baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya tidak tahu agama, anak-anak mudanya buta terhadap agama, anak-anak mudanya buta terhadap Al-Quran, anak-anak muda hatinya kosong dari Allah, kosong dari Rasulullah, anak-anak muda bertasyabuh kepada orang-orang barat, mengikuti pola pikir orang barat, mengikuti gaya hidup orang-orang barat, mengikuti gaya hidup musuh-musuh Rasulullah. Anak-anak mudanya jauh dari agama, jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim. Anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, maka besok Indonesia kita akan rusak, Indonesia kita akan hancur, kampungmu bakal rusak, kampungmu, kotamu, daerahmu, Indonesiamu bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, wahai anak-anak muda, wahai para pemuda-pemudi Islam, berjuanglah engkau untuk kau punya Indonesia, untuk kita punya Indonesia, untuk kita punya bangsa, untuk kita punya Garuda, untuk kita punya merah putih. Saudara-saudara, wahai anak-anak muda, engkau adalah harapan Indonesia, engkau adalah ujung tombak Indonesia, engkau adalah benteng Indonesia. Sebab banyak dari para pejabat-pejabat sekarang, mereka bisa dibeli, mereka bisa disuap, mereka bisa disogok, mereka bisa mereka bisa dibeli, mereka jual beli. Pejabat udah kayak pedagang, saudara-saudara. Presiden bisa dibeli, betul? Para menteri bisa dibeli, betul? Apalagi polisi bisa dibeli, betul? Tentara bisa dibeli, betul? Bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat Indonesia, rata-rata para pejabat bisa mereka beli. Makanya saya sampaikan, saudara-saudara, wahai para pahlawan, kalian para pahlawan, engkau Soekarno, Bung Hatta, engkau Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Bung Tomo, hei kalian para pahlawan, kalian mengorbankan jiwa kalian, nyawa kalian, darah kalian, harta kalian untuk bangsa Indonesia. Kalian berdarah, kalian berkeringat untuk memerdekakan Indonesia. Kalian korbankan jiwa kalian, nyawa kalian, darah kalian untuk memerdekakan Indonesia. Kalian berjuang untuk bangsa, berkorban, kalian hancur, kalian binasa, kalian mati untuk hidupnya Indonesia, agar hidupnya bangsa, untuk hidupnya rakyat. Tetapi wahai para pahlawan, mereka pejabat-pejabat sekarang yang mengaku sebagai penerus kalian, yang mengaku sebagai penerus perjuangan kalian, yang dimana dulu kalian berkata,
kami titipkan bangsa ini, kami titipkan rakyat ini, kami titipkan negara ini kepada kalian, wahai para penerus kami. Tetapi mereka yang diberikan amanah, mereka pejabat-pejabat sekarang yang mengaku sebagai penerus kalian, kalau kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk bangsa, untuk Indonesia, maka pejabat-pejabat sekarang, kami sebagai rakyat, kami sebagai bangsa, rakyat bangsa Indonesia, mereka korbankan untuk urusan perut, pangkat, jabatan dan partainya, saudara. Para pahlawan mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk Indonesia. Pejabat-pejabat sekarang, Indonesia yang mereka korbankan untuk perut mereka. Makanya beda jauh pahlawan dulu dan pejabat sekarang, betul? Kalau pahlawan mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk Indonesia, pejabat sekarang, Indonesia yang jadi korban, bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban. Butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Sebelum jadi, datang ke ulama, datang ke habaib, datang kiai, udah jadi habibnya ditangkap, udah jadi kiainya ditangkap, udah jadi ulamanya dikriminalisasi. Sebelum jadi, naik turun becak, saudara-saudara. Naik turun becak, udah jadi, nggak ada naik turun becak, nggak ada naik turun becak. Sebelum jadi, keluar masuk gorong-gorong, keluar masuk got. Sebelum jadi, berjanji sama rakyat, kami berjanji memakmurkan rakyat, kami berjanji mensejahterakan rakyat, kami berjanji ingin menyenangkan rakyat, tidak ingin membebankan rakyat, tidak ingin menyusahkan rakyat. Tetapi setelah jadi, mereka hidup kenyang, mereka hidup enak, mereka hidup senang, rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Bahkan sekarang bukan yang kaya tambah kaya, yang kaya jadi miskin, saudara. Yang miskin tambah miskin. Anak-anak muda banyak pengangguran, tenaga kerja impor dari asing, anak-anak bangsa pengangguran, betul? Oleh karenanya, saudara-saudara, itulah bedanya para pahlawan dan pejabat-pejabat bangsa sekarang ini. Para pahlawan berkorban jiwa, nyawa, raga untuk Indonesia. Pejabat sekarang, Indonesia, rakyat, bangsa yang mereka korbankan untuk kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karenanya, kamu satu-satunya harapan bangsa. Sebab kenapa? Banyak para pejabat bisa dibeli, tetapi mereka musuh-musuh Indonesia, mereka para musuh-musuh bangsa, mereka lupa bahwasanya kita pemuda-pemudi Islam, kami anak-anak bangsa, kami para pemuda-pemudi Islam, mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih ada kita, anak-anak majelis taklim, pemuda-pemudi Islam, anak-anak santri-santri pondok-pondok pesantren. Mereka lupa bahwasanya selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, selama kami masih bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami pemuda-pemudi Islam, kami anak-anak bangsa tidak akan pernah mengkhianati Indonesia, tidak akan pernah menjual Indonesia. Selama kami masih berdiri tegak di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami siap mengorbankan jiwa, nyawa, darah untuk darah putih, untuk Indonesia, untuk bangsa, dan untuk rakyat Indonesia. Kami tidak akan pernah bisa dibeli, betul? Kami tidak akan pernah bisa disogok, betul? Oleh karena saya tanya semua anak-anak Bekasi, siap hancur demi Indonesia? Begini anak Bekasi. Kok leper-leper begini jawab begini? Begini kita mau perang lawan musuh bangsa. Begini. Ya, begini. Mau perang. Ngomong siap aja kayak banci. Mau perang. Saya tanya anak-anak Bekasi, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap berdarah demi Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, kami putra-putri Bekasi, kami pemuda-pemudi Islam Bekasi, kami penerus Kiai Haji Nur Ali, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami rela hancur, rela binasa, rela berdarah untuk bangsa dan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ulama, betul? Tidak bisa dilepaskan dari para habaib, betul? Tidak bisa dilepaskan dari para kiai, saudara-saudara. Sampai-sampai pengibaran bendera merah putih di depan-depan rumah Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ketika itu banyak para kiai, para ulama Jabodetabek merujuk kepada Habib Ali Kuitang. Semua para kiai-kiai, ustadz-ustadz Jabodetabek ketika itu merujuknya, kiblatnya majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang ada di Kuitang. Ketika itu Habib Ali terbilang sama muridnya, coba kamu lihat, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat bendera apa? Ketika dilihat merah putih, sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, suruh pasang tiang bendera merah putih di depan rumah mereka masing-masing. Kiai Haji Guru Mansur Tambora, beliau langsung kibarkan merah putih di atas masjidnya beliau. Semua ulama-ulama Betawi ketika itu mereka kibarkan bendera merah putih di depan rumah-rumah mereka.
para habaib, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ditaruh bendera merah putih depan rumahnya. Ada orang-orang Cina nanya, loh Wan, loh Beb, ini bendera apa ini? Merah putih. Udah gak usah banyak-banyak, udah pasang sana di setiap rumah kalian bendera merah putih. Habib Ali bin Husain al-Abbas, Habib Ali Bungur cuma punya sorban putih, nggak punya sorban merah. Gorden diambil, disuruh istrinya jahit, bikin merah putih. Merahnya dari gorden, putihnya dari sorbannya, dijahit merah putih, dikibarkan depan rumahnya, saudara-saudara. Karena begitu kecintaan beliau-beliau kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ketinggalan, yang bikin lambang Garuda, Sultan Hamid Al-Ghazali. Beliau seorang habaib, seorang cucu Rasulullah SAW. Habib Hamid Al-Ghazali, beliau bikin lambang kesatuan, lambang negara kesatuan Republik Indonesia dengan lambang Garuda. Kenapa? Sebagai simbol ketinggian, sebagai simbol kebesaran, sebagai simbol keperkasaan, saudara-saudara. Makanya beliau bikin lambang Indonesia dengan lambang Garuda. Tetapi sekarang Garuda telah diterkam oleh sang naga. Garuda telah dicengkram oleh sang naga. Tahu sang naga? Tahu sang naga? Tahu sang naga? Siapa sang naga? Siapa sang naga? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya anak-anak bangsa, kita harus selamatkan Garuda kita, merah putih kita dari cengkraman sang naga. Kembalikan Garuda kepada tempat yang semestinya, yaitu tempat yang tinggi, tempat yang berkuasa, tempat yang mulia, tempat yang agung. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka saya sampaikan, Indonesia Merdeka, lambang Indonesia, lagu 17 Agustus, kemerdekaan, merah putih, penyelamat yang menyelamatkan bendera merah putih, itu semua tidak bisa dilepaskan dari para habaib, dari para kiai, dari para ulama, dan dari para santri. Oleh karenanya, siapapun, apapun partainya, apapun jabatannya, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau mereka mengkhianati para ulama, para habaib, para kiai, berarti mereka telah mengkhianati Indonesia, saudara. Kalau mereka memusuhi para habaib, memusuhi para kiai, memusuhi para santri, berarti otomatis secara tidak langsung mereka telah memusuhi Indonesia, betul? Siapapun yang melawan para ulama, melawan para habaib, melawan para kiai, melawan para santri, memerangi para habaib, memerangi para kiai, memerangi para santri, maka berarti mereka telah melawan dan memerangi Indonesia. Sebab kenapa? Kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari para perjuangan para habaib, para kiai, para ulama, dan para santri, saudara-saudara. Indonesia dan Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan. Tapi ingat, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul? Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena simbol-simbol Islam, kalau bukan karena kalimat yang diagungkan oleh Islam, yaitu kalimat Allahu Akbar, kalau bukan karena para pejuang-pejuang Islam, demi Allah, Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara-saudara. Oleh karenanya, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Engkau berbicara Islam di Indonesia, maka Islam itu tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Ketika engkau berbicara tentang Indonesia, maka Indonesia yang kau bicarakan tidak bisa dilepaskan dari Islam. Sebab Islam dan Indonesia, di Indonesia keduanya menyatu menjadi darah dan daging. Sehingga tidak bisa engkau cinta kepada Islam tetapi engkau tidak cinta kepada Indonesia. Tidak bisa engkau cinta kepada Indonesia tetapi engkau tidak cinta kepada Islam. Maka apabila engkau adalah orang Indonesia yang dimana engkau adalah orang Islam, maka berarti Islam dan Indonesia telah menjadi darah dagingmu. Sehingga kita orang-orang Islam yang berjuang untuk bangsa, yang berjuang untuk negara, yang berjuang untuk rakyat, kita dibilang radikal, maka mereka telah mengatakan bahwasanya Indonesia adalah radikal. Sebab kenapa? Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Indonesia dan Islam juga tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebab kedua-duanya telah mendarah daging bagi kita orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Oleh karenanya kita berdoa semoga Indonesia terbebaskan dari para pejabat-pejabat kotor, terbebaskan dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Indonesia merdeka dari maksiat, dari mungkarat, dari dhalalat, dari sayyiat, dan dari mukhalafat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa gempa yang ada di Lombok, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkahan kaki saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Sebab kita umat Islam satu tubuh, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun.